Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 46. Perhatian para tamu dan penonton. Suami istri pendekar yang memiliki kuda hitam ini adalah adik kandung dari Panglima Putri Milana. Sudah terbukti bahwa Tio Tichu memenangkan perlombaan balapan kuda, dan bahkan kuda hitam yang dikeluarkan Bo Tichu ternyata adalah milik Sumatai Hiap ini. Bo Tichu sengaja membuat keributan dan dia akan diadili. Kalau ada yang berani berbuat keributan, mereka akan dianggap pemberontak dan akan ditumpas. Tentu saja semua orang terkejut sekali mendengar pengumuman pembesar ini. Bahkan Tio Tichu sendiri menjadi terkejut. Tak pernah disangkanya bahwa tamunya itu adalah adik kandung Panglima Putri Milana yang amat terkenal itu. Xiang In dan Qi Xian sendiri juga terkejut dan mengertilah mereka bahwa semalam, ketika mereka pergi menyelidiki keadaan Bo Tichu, diam-diam pendekar itu telah pergi menghubungi pembesar kepala daerah dan menceritakan segala hal tentang dirinya dan tentang Bo Tichu. Bo Tichu dan Luisi ditangkap. Demikian pula para pengawal Bo Tichu yang tadi membikin ribut dengan menyerang Qian Bu dan akhirnya semua roboh oleh Qian Bu, Xiang In, dan Qi Xian. Setelah pembesar kepala daerah membagi-bagi hadiah kejuaraan, pertemuan itu dibubarkan dan semua penonton pulang ke rumah masing-masing dengan hati puas karena banyak hal yang dapat mereka saling bicarakan dan ceritakan kepada orang lain, yang telah terjadi di padang rumput tempat perlombaan itu. Malam hari itu, Qian Bu, Xiang In, dan Qi Xian diundang dan dijamu makan oleh pembesar kepala daerah. Dalam pesta ini, diundang pula Tio Tichu dan semua tuan tanah yang telah ikut perlombaan. Memang pembesar kepala daerah Xinjiang itu cukup cerdik. Setelah malam tadi Qian Bu menjumpainya dan memperkenalkan diri, diam-diam dia terkejut sekali dan khawatir kalau pendekar ini adalah utusan dari kerajaan untuk menyelidiki hasil pekerjaan atau tugasnya di Xinjiang. Oleh karena itulah maka dia siang tadi bersikap keras terhadap Bo Tichu. Sungguh pun tuan tanah ini merupakan seorang di antara para sahabatnya, bahkan yang paling royal terhadap dirinya. Dan malam ini, selain mengundang pendekar itu dan keluarganya sebagai penghormatan, juga sekalian memanggil atau mengundang semua tuan tanah karena kesempatan ini hendak dipergunakan untuk dua hal. Pertama, agar pendekar itu, kalau benar utusan pemerintah pusat, dapat melihat betapa para tuan tanah sudah dapat dipersatukannya, dan kedua, kehadiran pendekar itu hendak dipergunakannya untuk mempengaruhi para tuan tanah agar mereka tidak lagi menimbulkan keributan satu sama lain. Pesta itu berlangsung meriah dan dalam kesempatan ini Suma Qian Bu mencari keterangan tentang berita angin adanya ular naga hijau di daerah itu. Mendengar pertanyaan pendekar ini, sang kepala daerah terbelalak dan berkata, "Ah, memang ada ular raksasa itu, Sumatai Hiap. Bukan hanya dongeng dan berita bohong belaka. Bahkan kami sendiri pernah mengirim pasukan untuk membasminya, akan tetapi sebaliknya kami malah kehilangan belasan orang yang tewas oleh amukan ular naga itu." Suma Qian Bu, Teng Xiang In dan Qi Xian tertarik sekali. Apalagi suami istri itu yang memiliki kepentingan pribadi dengan ular naga itu. "Bagaimana ceritanya Tai Jin?" tanya Qian Bu. 2 tahun yang lalu, ketika baru-baru kami dipindahkan ke sini, kami mendengar akan adanya ular naga hijau yang seringkali makan manusia. Mula-mula kami tidak percaya akan adanya berita itu dan hanya mengira bahwa yang dikabarkan itu tentulah seekor ular besar biasa saja dan sangat boleh jadi kalau ada ular besar makan manusia yang kebetulan lewat di dekatnya. Akan tetapi karena makin banyak orang yang mengabarkan akan hal itu, sebagai seorang pembesar baru kami lalu mengirim pasukan untuk menyelidiki dan kalau memang benar, membasmi ular itu. Dan akibatnya, belasan orang anggota pasukan kami tewas dalam keadaan mengerikan." Pembesar itu berhenti sebentar dan menarik napas panjang. "Apakah yang terjadi dengan mereka, Tai Jin?" tanya Xiang In, tertarik sekali. Ia dan suaminya datang dari tempat yang demikian jauh ke Xinjiang ini, selain merantau juga terutama sekali tertarik oleh cerita atau dongeng tentang naga hijau itu, dan kini mendengar keterangan yang demikian jelas dari pembesar kepala daerah, tentu saja ia merasa amat tertarik. Kiranya dongeng itu memang ada sungguh-sungguh. Kembali pembesar itu menarik napas panjang dan untuk menenteramkan hatinya, dia minum arak dari cawannya. "Mengerikan sekali dan sampai sekarang kami tidak lagi berani mengirim pasukan, hanya menganjurkan agar orang-orang di daerah itu jangan sekali-kali berani melewati daerah hutan itu, agar mengambil jalan memutar saja karena ular naga itu benar-benar amat berbahaya dan agaknya memang siluman yang bertapa."
Bayangkan saja, semua senjata tajam dari pasukan kami tidak ada yang dapat melukainya sedikit pun juga. Dan semburan dari mulutnya, bahkan suaranya saja cukup membuat banyak prajurit kami pingsan. Dan yang lebih mengerikan, ular itu setiap kali memperoleh korban manusia, yang dimakan hanya kepalanya saja. Jadi belasan orang prajurit kami itu tewas dengan kepala lenyap dan badan masih utuh. Semua orang, juga para tuan tanah yang mendengar cerita ini bergidik. Mereka memang sudah mendengar akan semua hal itu, dan sudah lama tidak ada orang berani bercerita tentang ular naga itu, karena didesas-desuskan bahwa kalau disebut-sebut, malamnya siluman ular itu akan datang dan mencelakakan orang yang menyebut namanya. Diam-diam Sumakian Bu dan istrinya girang sekali mendengar bahwa dongeng tentang ular naga itu ternyata benar-benar terjadi dan ular naga itu memang benar ada. Taijin, kami ingin sekali melihat ular naga hijau itu dan perlu kami akan mencoba untuk menundukkannya agar ia tidak lagi mengganggu rakyat. Bagaimana kami dapat menemukannya? Semua orang merasa tegang dan juga gembira mendengar bahwa pendekar yang masih adik kandung Panglima Putri Milana yang terkenal itu hendak membasmi ular naga siluman itu. Ular naga itu tempatnya di daerah pegunungan Kunlun San, di bagian selatan yang jarang dilalui orang, sudah termasuk wilayah Tibet. Dan jalan menuju ke sana bukan mudah, dan kiranya tanpa penunjuk jalan, akan sukarlah Taihiap akan dapat menemukannya. Akan tetapi, siapakah yang akan berani menjadi penunjuk jalan, kata pembesar itu. Tidak perlu penunjuk jalan, tak izin. Asal kami mendapatkan gambaran dan peta yang jelas menuju ke tempat itu, kami akan dapat mencarinya sendiri, jawab Kian Bu penuh semangat. Itu mudah diatur. Komandan pasukan 2 tahun yang lalu itu masih ada dan dia tentu dapat membuatkan gambaran dan peta menuju ke tempat itu. Ya, dialah satu-satunya orang yang akan dapat membuatkan peta itu untukmu. Dan memang demikianlah. Setelah komandan pasukan itu ditemui, komandan tua ini dapat bercerita banyak dan juga dapat membuatkan peta yang cukup jelas menuju ke tempat yang baginya amat mengerikan itu. Kian Bu membuat gambar dan catatan-catatan, sementara itu Siang In mendengarkan penuh harapan dan Cisian juga mendengarkan penuh perhatian karena hatinya merasa amat tertarik. Setelah mereka bertiga berada di ruangan istirahat, Cisian berkata kepada Siang In. Enci In, biarlah aku ikut dengan kalian dan membantu kalian menaklukkan ular naga hijau itu. Suami istri pendekar itu memandang kepadanya dan nampak kaget. Tapi, Nona, perjalanan ini berbahaya sekali, kata Sumakian Bu sambil mengerutkan alisnya. Benar, adik Sian. Engkau sudah mendengar sendiri betapa dahsyat dan berbahayanya ular itu. Sungguh kami akan merasa menyesal bukan main kalau sampai terjadi apa-apa denganmu, sambung Siang In. Cisian mengerutkan alisnya dan memandang kepada suami istri itu bergantian. Kemudian ia berkata, suaranya tegas. Harap Taihiap dan Enci menenangkan hati. Aku hendak pergi ikut atas kehendakku sendiri dan bukan karena bujukan kalian, jadi kalau terjadi apa-apa denganku, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang akan menyalahkan kalian. Setelah melakukan perjalanan seorang diri dan bertemu dengan kalian dan setelah apa yang kita alami bersama di sini, bagaimana mungkin aku meninggalkan kalian begitu saja? Akan tetapi, kalau kalian tidak menghendaki aku ikut, kalau aku hanya merupakan gangguan bagi kalian berdua, biarlah aku pergi sendiri mencari ular itu, untuk mencoba menandinginya. Siapa tahu aku dapat melenyapkan suatu bahaya bagi rakyat. Mendengar ini dan melihat sikap Cisian yang mukanya merah seperti mau menangis itu, Siang In lalu merangkulnya. Ia tahu akan isi hati Dara yang keras wataknya ini. Ia tahu bahwa Cisian merasa amat cocok dengan ia dan suaminya, maka Dara itu masih ingin bekerja sama dengan mereka dan agaknya merasa enggan berpisah. Apalagi karena Dara itu sedang kesepian dan menderita batinnya ditinggalkan suhengnya. Adikku yang baik, sama sekali bukan karena kami menolakmu. Kami sendiri pun sangat suka bersamamu akan tetapi. Engkau tahu bahwa kami pergi mencari ular itu untuk kepentingan kami pribadi. Jadi, kalau sampai terjadi apa-apa denganmu. Cisian balas merangkul. Enci Siang In, kau kira aku ini orang macam apa? Setelah lama mempelajari ilmu, apakah aku terlalu menyayangi nyawa? Mati hidup bukan urusan manusia, kenapa takut kalau sudah berani hidup? Aku ingin membantu kalian. Aku kesepian. Baiklah, dan tentu saja, dengan bantuanmu, kami merasa lebih yakin akan dapat menaklukkan ular naga hijau itu.
Cisian merasa girang sekali dan Sumakian Bu hanya menarik napas panjang saja dan tidak membantah lagi. Dia mengerti bahwa antara dua orang wanita itu tentu ada ikatan yang lebih mendalam, dan kalau dia berkeras menolak, bukan hanya Dara itu yang akan merasa sedih dan kecewa, akan tetapi juga dia akan menyinggung hati istrinya. Pada keesokan harinya, berangkatlah tiga orang itu meninggalkan rumah Tio Ticu. Siang In menunggang Hek Leong Ma sedangkan Kian Bu menunggang seekor kuda yang baik pula, pemberian Tio Ticu. Biarpun Siang In menyuruh Cisian tetap menunggangi Hek Leong Ma, Dara ini menolak dengan halus dan mengatakan bahwa kuda itu adalah milik suami istri pendekar ini dan kalau ia menunggangi, ia akan merasa seperti menunggang sesuatu yang bukan haknya. Dengan diantar oleh Tio Ticu dan anak buahnya sampai keluar perkampungan mereka, tiga orang pendekar ini meninggalkan tempat itu dengan hati puas karena mereka telah melakukan sesuatu yang amat berguna untuk kesejahteraan rakyat setempat. Mereka percaya bahwa selanjutnya, para Ticu itu tidak lagi akan menurutkan hati dendam untuk saling gempur. Ular hijau yang besar itu dikabarkan orang yang suka tahyul, sebagai seekor ular siluman yang sudah bertapa ratusan tahun. Sudah lalim terjadi di antara manusia di dunia ini yang suka sekali akan hal yang aneh-aneh dan menambah sesuatu yang mereka tidak mengerti menjadi semakin aneh dengan dugaan-dugaan dan reka-rekaan mereka sendiri yang kemudian menjadi semacam tahyul. Menurut dongeng atau berita angin itu, ular yang amat besar itu kabarnya memiliki mustika di dalam kepalanya yang kalau malam gelap mencorong. Bahkan ada orang berani bersumpah mengatakan bahwa pada suatu malam dia melihat ular itu terbang ke angkasa dan dari mulutnya keluar mustika yang bernyala-nyala. Tentu saja cerita orang ini mirip dengan dongeng tentang naga yang beterbangan di angkasa, seperti yang dimainkan orang pada hari-hari pesta, yaitu naga dengan mustikanya. Tentu saja semua itu hanyalah hayalan orang-orang yang dihantui oleh rasa takut yang amat sangat. Ular itu memang ada, dan memang merupakan seekor ular yang amat besar. Jarang orang menjumpai ular sebesar itu. Perutnya melebihi besarnya paha manusia yang gemuk sekalipun, dan kalau binatang itu sudah menelan korban perutnya menggembung sebesar tubuh korban yang ditelannya. Panjangnya tidak lebih dari 15 meter. Ular ini kulitnya kehijauan dan saking tuanya, kulitnya itu gelap menghitam dan amat keras. Entah sudah berapa kali ular ini berganti kulit. Ular ini semenjak lama sekali, entah berapa tahun atau belas atau berapa ratus tahun tak seorang pun tahu, berdiam dari pohon besar ke pohon besar lainnya dalam sebuah hutan lebat di pegunungan Kunlun San. Dan setiap kali berdiam di sebatang pohon besar, binatang ini seperti bertapa bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi ada sesuatu keanehan pada binatang yang sudah amat tua ini. Kalau ada binatang lain seperti kijang, kelinci atau bahkan harimau sekalipun, dan kebetulan perutnya lapar, tentu ia akan menyambar binatang itu dari atas pohon, dengan melibatkan ekornya pada cabang besar di atas, kepalanya bergantung di bawah. Ular yang amat besar itu menyambar korbannya yang sama sekali tidak menduga karena tidak mendengar sesuatu dan tidak dapat mencium bau ular yang berada di atasnya itu. Ada kalanya, kalau yang disambarnya itu binatang besar lain seperti harimau dan lain-lain yang lebih buas, maka korban itu tentu saja melakukan perlawanan. Dan kalau begini, ular itu akan melepaskan ekornya yang melilit cabang sehingga tubuhnya meluncur ke bawah, lalu ekornya melilit tubuh korbannya, melilit dengan tenaga raksasa dan binatang yang betapa kuatnya akan patah-patah tulangnya kalau dililit oleh ekor dan tubuh ular yang amat kuat ini. Biasanya, perlawanan para korban itu tidak akan berjalan lama karena selain memiliki tenaga lilitan yang amat kuat, juga ular itu dapat menyemburkan uap yang membius dan beracun, juga gigitannya amat kuat dengan taring yang mengerikan dan mengandung racun pula. Keanehan ular itu adalah, kalau korbannya binatang lain, maka setelah melilitnya dan membuat tulang-tulang tubuh korban itu patah-patah lalu korban itu ditelannya dan tubuh yang tulangnya sudah patah-patah itu menjadi lemas dan dapat melalui kerongkongannya yang tidak begitu besar. Akan tetapi, kalau korbannya manusia, maka ia hanya mencaplok kepala orang itu saja, menggigit putus lehernya dan menelan kepalanya, sedangkan badan para korban manusia itu dibiarkannya membusuk begitu saja. Dengan adanya tulang-tulang manusia tanpa kepala di bawah pohon-pohon besar yang pernah dijadikan tempatnya bertapa, maka dapat diketahui bahwa banyak sudah manusia-manusia yang menjadi korban ular ini. Jangan dikira bahwa hanya pasukan yang dikirim pembesar kepala daerah Xinjiang itu saja yang merupakan manusia-manusia yang menjadi korbannya. Banyak sudah manusia yang kepalanya telah masuk ke dalam perut ular ini.
Para pemburu yang belum tahu akan adanya ular ini, juga orang-orang yang tidak tahu dan kebetulan lewat di hutan itu. Selain mereka ini yang tidak tahu akan adanya ular itu dan menjadi setan penasaran, banyak pula, seperti para anggota pasukan itu yang tewas ketika sengaja datang untuk melawan ular itu. Mereka ini adalah para pendekar yang sengaja datang di tempat itu untuk membasmi ular ini, akan tetapi akhirnya bahkan mereka sendiri yang tewas dalam keadaan mengerikan, yaitu kepala mereka lenyap ke dalam perut ular dan tubuh mereka membusuk sampai tinggal rangkanya saja di bawah pohon tanpa ada yang berani mengurusnya. Bahkan ada beberapa orang pertapa di Kunlun San, ada pula beberapa orang pendekar Kunlun Pai sendiri yang pernah mencoba untuk menaklukkan ular itu, namun akibatnya payah. Ada yang tewas, ada pula yang luka-luka dan masih untung bagi mereka yang dapat menyelamatkan dirinya dan hanya menderita luka-luka yang cukup parah. Semenjak kegagalan para pendekar Kunlun Pai, maka ketua Kunlun Pai lalu membuat pengumuman kepada rekan-rekan di dunia Kang Ou agar jangan mengganggu ular itu yang dianggap sebagai ular keramat tak terkalahkan, bahkan ada yang menyebutnya siluman ular yang bertapa. Sebetulnya bukan karena ular itu sakti, ular dewa, atau ular siluman. Ular itu memang kuat sekali dan hal ini tidaklah mengherankan. Sedangkan ular sebesar lengan saja sudah amat kuat, apalagi sebesar dan sepanjang itu. Dan harus diingat bahwa ular ini sudah tua sekali, kulitnya sedemikian kerasnya sehingga kebal terhadap senjata tajam, melebihi kerasnya kulit buaya tua. Dan karena kulit ular itu merupakan sisik yang bertumpuk, maka sukar ditembusi senjata tajam. Orang-orang Kang Ou yang berkepandaian tinggi itu sudah berusaha membunuhnya namun tidak ada senjata yang mampu menembus kulitnya dan hal inilah yang membuat ular itu sukar dikalahkan. Selain itu, juga ular ini ternyata mempunyai racun sehingga dapat mengeluarkan hawa beracun melalui semburan dan juga gigitannya mengandung racun yang amat kuat. Perjalanan menuju ke hutan di mana ular hijau itu berada merupakan sebuah perjalanan yang tidak mudah. Apalagi karena hutan yang dimaksudkan itu berada di dekat puncak, yang kini terkenal dengan nama Puncak Naga Hijau, sebuah di antara puncak-puncak yang tinggi dari pegunungan Kunlun San yang terkenal itu. Mereka bertiga melakukan perjalanan berpekan-pekan, dan akhirnya mereka tiba di dusun terakhir yang berada di lereng bawah puncak. Dari dusun itu ke atas, selain tidak ada dusun lagi karena orang-orang tidak berani tinggal terlalu dekat dengan hutan itu, perjalanan amatlah sukarnya melalui jalan setapak yang kadang-kadang harus melalui jurang dan bergantungan pada akar-akar pohon dan batu-batu, maka terpaksa 3 ekor kuda itu mereka titipkan pada kepala dusun. Dusun itu kecil dan sederhana sekali, jauh daripada tempat ramai, bahkan jauh dari peradaban kota sehingga kepala daerahnya pun merupakan orang yang diangkat oleh kelompok dusun itu sendiri. Bukan merupakan seorang pejabat pemerintah. Dan dusun itu hanya dihuni oleh beberapa puluh keluarga yang miskin, yang hidup dengan jalan bertani dan berburu. Tentu saja kedatangan 3 orang yang berpakaian indah menurut mereka itu, merupakan hal yang luar biasa dan 3 orang pendekar ini disambut dengan gembira. Kepala dusun itu merupakan satu-satunya orang yang sudah pernah hidup di kota dan lebih beradab dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Kepala dusun inilah yang menyambut Qian Bu dan 2 orang wanita itu. Sungguh luar biasa sekali menerima kunjungan Samwi, katanya setelah mempersilakan mereka duduk di atas bangku-bangku kayu yang kasar buatannya, di ruangan depan yang terbuka dan keadaannya miskin sekali di mana para penduduk dusun itu berkerumun dan mendengarkan percakapan mereka. Bertahun-tahun sudah tidak ada orang asing yang datang ke dusun ini. Samwi hendak pergi kemanakah maka sampai di tempat terpencil ini? Suma Qian Bu maklum bahwa dia berhadapan dengan orang-orang dusun yang jauh dari dunia ramai, dan biasanya, orang-orang di dalam dusun yang terpencil seperti ini, jauh pula dari kebiasaan orang-orang kota yang suka berpalsu-palsu, dan biasanya orang-orang seperti ini adalah terbuka dan polos, jujur. Oleh karena itu, dia pun tidak merasa perlu untuk menyembunyikan maksud kunjungannya. Lopek, kami jauh-jauh datang dengan hanya satu tujuan, yaitu menuju ke puncak naga hijau itu. Karena perjalanan ke atas puncak menurut keterangan yang kami peroleh amat sukar dan tidak bisa dilakukan dengan berkuda, maka kami bermaksud untuk selain beristirahat sehari di sini melewatkan malam, juga untuk menitipkan 3 ekor kuda kami di sini. Para penduduk dusun itu, yang mendengarkan kata terjemahan dari seorang laki-laki tua yang mengerti bahasa Han, satu-satunya orang yang tahu bahasa itu di samping kepala dusun, yang tadinya berisik, tiba-tiba berhenti bicara dan semua mata memandang kepada Suma Qian Bu dengan terbelalak dan wajah mereka berubah, kini penuh ketegangan.
Kepala dusun itu sendiri pun mengerutkan alisnya dan pandang matanya kepada Kian Bu kehilangan keramahannya, namun mulutnya masih bicara dengan ramah. Tentu saja Samwi boleh menitipkan 3 ekor kuda itu di sini dan kami akan merawatnya dengan baik. Akan tetapi, belum pernah ada orang naik ke puncak itu. Apakah keperluan Samwi hendak mendaki puncak? Kami bertiga bermaksud untuk mencari ular naga hijau dan membasminya, kata Sumakian Bu dengan terus terang karena dia merasa yakin bahwa penduduk dusun ini, yang berada di lereng puncak di mana terdapat hutan tempat tinggal ular itu, tentu sudah tahu akan ular besar itu. Akan tetapi, akibatnya sungguh membuat 3 orang pendekar itu terkejut bukan main. Kepala dusun itu mengeluarkan teriakan panjang, wajahnya pucat sekali, matanya terbelalak dan terdengar bentakan-bentakan keras ketika semua penduduk dusun yang mendengarkan terjemahan ucapan Sumakian Bu itu serentak bangkit dan maju dengan senjata perburuan mereka siap di tangan, jelas hendak mengeroyok Sumakian Bu dan 2 orang wanita pendekar itu. Puluhan orang yang memenuhi tempat itu serentak maju menerjang dengan mengeluarkan teriakan-teriakan aneh. Melihat ini, Sumakian Bu, Siang In dan Cisian terkejut sekali dan tentu saja mereka pun cepat meloncat dari bangku mereka. Jangan lukai orang. Kian Bu berseru cepat kepada istrinya dan Dara itu, karena dia menduga bahwa tentu ada kesalahpahaman dalam hal ini. 3 orang pendekar ini menghadapi para penyerang dengan tangan kosong saja, akan tetapi para penyerang yang terdepan segera berteriak-teriak kaget. Senjata mereka terampas dan tubuh mereka sendiri terlempar ke belakang menimpa teman-temannya yang berada di belakang. Sumakian Bu sendiri sudah menangkap lengan tangan kepala dusun itu, menjatuhkan golok yang dipegangnya, kemudian menekuk lengan kepala kampung itu ke belakang dan cepat dia berseru dengan suara nyaring sekali, menggetarkan seluruh tempat itu karena dia mengerahkan hikangnya. Tahan semua, atau pemimpin kalian akan mati? Biarpun ucapannya tidak diterjemahkan, namun mudah saja menangkap artinya, apalagi melihat betapa kepala dusun itu sudah ditekuk ke belakang lengannya sehingga tidak berdaya. Hayo, ceritakan, apa artinya semua ini, bentak Sumakian Bu kepada kepala dusun itu. Mengapa engkau dan orangmu mendadak mengeroyok kami? Kepala dusun itu menyeringai kesakitan, akan tetapi dengan suara tegas dia berkata, kau bunuhlah aku, kau bunuhlah kami. Karena kalau tidak kau bunuh sekalipun, kami semua akan mati. Dan lebih baik mati di tanganmu, seorang manusia, daripada mati di tangannya. Kian Bu makin heran. Sungguh aneh, apa sih maksudmu, Lopek? Harap kau menyuruh teman-teman mundur dulu dan jelaskan kepada kami mengapa kalian tiba-tiba mengeroyok kami, dan mengapa pula engkau begini putus asa dan minta mati. Kesalahan apakah yang telah kami lakukan? Dengan wajah yang masih bersungut-sungut, setelah dilepaskan oleh Kian Bu dan semua penghuni dusun sudah agak tenang walaupun mereka masih mengurung dan sikap mereka masih marah dan bermusuhan, kepala dusun itu berkata, kalian bertiga hendak mengganggu Dewa Ular, hal itu berarti sama saja dengan hendak membunuh kami orang sedusun. Dewa Ular? Membunuh kalian sedusun? Lopek, jelaskan, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Kian Bu mendesak. Dengan susah payah selama bertahun-tahun kami orang-orang sedusun meredakan kemarahan Dewa Ular, bahkan kami rela mengorbankan seorang di antara kami setiap tahun untuk menjadi korban. Semua itu adalah untuk melindungi kehidupan kami agar tidak sampai terancam. Akan tetapi, hari ini kalian datang untuk mengganggunya dan sudah pasti bahwa kami semua yang akan menerima hukuman akibat kemarahannya. Tentu saja 3 orang pendekar itu menjadi terkejut bukan main. Apa katamu, Lopek? Kalian memberikan korban setiap tahun? Ya. Bahkan. Tahun lalu. Seorang di antara anak-anakku perempuan kurlakan. Dan tahun ini, telah tiba saatnya, kami masih bingung untuk memilih siapa lagi yang harus kami korbankan. Dan kalian datang untuk mengganggunya, berarti kami semua akan mati. Sumakian Bu mengepal tinjunya, tiba-tiba dia marah sekali kepada ular itu. Tahulah dia bahwa saking tangguhnya, ular itu mendatangkan rasa takut sedemikian rupa kepada para penghuni dusun ini dan mereka menganggapnya sebagai dewa yang akan mendatangkan malapetaka kalau tidak diberi korban seorang manusia setiap tahun. Kepala dusun ini bahkan telah menyerahkan anak perempuannya untuk korban. Lopek dan saudara-saudara semua. Jangan khawatir, kali ini kami datang untuk membasminya, untuk membunuhnya agar kalian semua terbebas daripada ancaman binatang laknat itu. Ah, tiada guna.
Entah sudah berapa banyak orang sombong yang bersumbar sebelum bertemu dengan Dewa Ular, dan akhirnya mereka itu tewas satu demi satu. Kalian pun akan tewas dan sesudah itu, karena gangguan kalian, dan ular akan mengamuk dan akan menghabiskan kami semua. Kembali kepala dusun itu nampak marah dan penasaran. Melihat betapa orang-orang itu sukar diberi penjelasan, akhirnya Sumakianbu memperoleh akal. Engkau tadi mengatakan bahwa untuk tahun ini belum dipilih korban? Kapankah biasanya diadakan korban? Setiap tahun sekali, pada permulaan musim rontok, pada saat itu Dewa Ular akan meninggalkan pohon yang mulai rontok daunnya. Pada saat itulah kami harus menyerahkan seorang korban, kalau tidak, Dewa Ular tentu akan mendatangi dusun untuk mencari korban sendiri dan kalau sudah begitu, kami akan dihukum sehingga sedikitnya dia akan mengambil 2-3 orang korban. Kapankah hari penyerahan korban itu? 2 hari lagi, tepat pada saat bulan purnama, jawab si kepala dusun. Bagus. Kalau begitu, sekali ini kalian bukan menyerahkan seorang korban, melainkan 3 orang korban, yaitu kami bertiga. Biar dia kekenyangan dan puas sehingga tidak akan mengganggu kalian lagi, kata Sumakianbu aneh mendengar ucapan ini yang segera diterjemahkan, semua orang memandang dengan wajah berseri kepada Kianbu, Siang In, dan Cisian. Sinar mata mereka penuh dengan harapan dan rasa syukur. Kalau begini lain lagi soalnya, pikir mereka. Kalau 3 orang itu mengatakan hendak membasmi Dewa Ular, hal itu sungguh tak masuk di akal dan selain 3 orang itu akhirnya akan tewas, yang lebih celaka lagi ular itu akan menimpakan kutuk dan pembalasannya kepada mereka sedusun. Sebaliknya kalau 3 orang itu mau menjadi korban, tentu saja hal ini melepaskan mereka daripada bahaya amukan ular itu, setidaknya untuk waktu setahun dan mereka tidak perlu bingung-bingung mencari dengan hati berat, anak siapa yang akan dikorbankan. Akan tetapi, kepala dusun itu masih memandang penuh keraguan. Benarkah kalian bertiga mau menjadi korban untuk dewa? Benar, Lopek. Kami bertiga bersedia untuk dikorbankan demi menyelamatkan dusun ini dari ancamannya, jawab Kianbu dengan suara tegas. Tapi, biasanya, para korban itu dibelenggu kaki tangannya, dan direbahkan dalam guha sebelum Dewa Ular pindah dari pohon ke dalam guha. Mendengar ini wajah Siang In menjadi merah dan hampir saja nyonya ini menjadi marah karena dianggapnya sebagai penghinaan kalau ia harus membiarkan dirinya dibelenggu kaki tangannya. Akan tetapi suaminya memandang kepadanya dan istri yang sudah mengenal dengan baik segala pandang mata suaminya ini dapat menerima isyarat suaminya yang kemudian menjawab. Kalau begitu, biarlah kalian mengikat dan membelenggu kaki tangan kami dan merebahkan kami di dalam guha itu. Mendengar ini, lenyaplah keraguan dari pandang mata kepala dusun itu, terganti dengan ketakjuban dan kegirangan. Ah, sungguh hampir tak dapat dipercaya. Kalian bertiga seperti utusan dewa yang datang untuk menolong kami saja, serunya. Dari percakapan dan sikap mereka itu, Sumakianbu yang amat cerdik itu sudah dapat menangkap keadaan dan watak mereka. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dusun yang jujur dan polos, bodoh dan amat tahyul. Oleh karena itu, dengan suara garang dengan pengerahan kaikang sehingga suaranya bergema di ruangan itu dan amat mengejutkan semua orang dia berkata. Kalian sangka siapa kami ini? Kami memang utusan dewa untuk datang ke dusun ini dan menyelamatkan kalian. Siang In sudah dapat menanggapi kata-kata suaminya. Maka selagi semua orang terbelalak mendengar terjemahan kata-kata Kianbu tadi, dan kepala dusun itu memandang dengan muka pucat saking kagetnya, tiba-tiba nyonya yang cantik ini mengeluarkan suara melengking tinggi, menggetarkan jantung semua pendengarannya. Kemudian dengan suara yang amat berpengaruh karena disertai kekuatan sihirnya, dengan pandang mata seperti mencorong ketika semua orang menoleh dan memandangnya, tertarik oleh lengkingan tinggi tadi, ia berkata, apakah kalian sudah buta? Lihat baik-baik. Kami adalah utusan dari Kuan Impo Usat sendiri. Aku adalah Dewi Api, lihat tubuhku mengeluarkan api bernyala. Lihat baik-baik. Dan terdengar semua orang yang terbelalak itu tiba-tiba berteriak-teriak ketakutan ketika mereka melihat betapa tubuh nyonya yang cantik itu tiba-tiba berkobar-kobar di tengah-tengah api. Bahkan Cisian sendiri juga terkena pengaruh sihir itu dan ia kaget sekali melihat tubuh Siang In terbakar. Namun, ia segera mengerahkan kaikangnya dan mengusir pengaruh itu dan ia melihat betapa nyonya itu tetap berdiri biasa saja, sama sekali tidak ada api keluar dari tubuhnya. Akan tetapi kini semua penduduk dusun itu dipimpin oleh kepala dusun mereka, sudah menjatuhkan diri berlutut menghadap 3 orang itu.
Ampunkan hamba sekalian. Hamba tidak tahu bahwa Paduka bertiga adalah dewa-dewa. Qian Bu merasa kasihan dan tidak tega untuk mempermainkan orang-orang yang jujur dan bodoh ini. Dia tersenyum dan mengangkat kedua tangannya. Bangkitlah kalian dan jangan berlutut. Ketahuilah bahwa biarpun kami ini utusan pada dewa, akan tetapi pada saat ini, kami memakai tubuh manusia biasa, maka kalian juga harus memperlakukan kami sebagai manusia biasa. Nah, kami sudah siap untuk menjadi korban. Kapan hal itu dapat dilaksanakan? Biasanya yang kami lakukan setiap tahun, pada hari bulan purnama penuh, siangnya korban dibawa ke guha dan ditinggalkan, karena pada malam harinya Dewa Ular akan datang, pindah dari pohon yang mulai rontok daunnya ke dalam guha itu. Dan tahun ini, bulan purnama penuh akan muncul 2 hari lagi. Baiklah, kami bertiga boleh kalian bawa ke guha itu pada besok lusa siang, agar malamnya kami dapat bertemu dengan Dewa Ular itu, kata Qian Bu. Sebetulnya, setelah para penghuni dusun itu dapat ditundukkan oleh ilmu sihir Siang In, mereka semua itu sudah percaya dan tentu mau membantu. Akan tetapi Qian Bu berpikir lain. Menghadapi ular yang lihai itu tidak perlu bantuan orang-orang dusun yang sudah ketakutan itu, karena selain mereka itu tidak ada gunanya, juga bahkan di antara mereka mungkin saja akan tewas dan hal ini tidak dikehendakinya. Selain itu, ular yang sudah amat tua itu agaknya jauh lebih cerdik daripada ular-ular biasa. Dia khawatir kalau ular itu mencari tempat lain dan tidak akan datang ke guha kalau tidak disediakan korban, yaitu calon mangsanya yang mudah. Dan menghadapi ular itu di tempat terbuka jauh lebih menguntungkan daripada menghadapinya di dalam guha, atau kalau ular itu datang, sebelum memasuki guha, mereka bertiga dapat menyambutnya di depan guha, di tempat terbuka, diterangi oleh sinar bulan purnama, dan mereka bertiga akan siap untuk memegang obor di tempat itu. Mengenai belenggu kaki tangan itu, tentu saja bukan merupakan persoalan bagi mereka bertiga. Kini para penduduk dusun itu amat menghormati mereka bertiga yang dianggap selain utusan dewa, juga merupakan penolong mereka. Baru mau menjadi pengganti korban saja sudah membuat mereka bersyukur dan berterima kasih. Maka, kini 3 orang pendekar itu dijamu oleh para penduduk dan dilayani dengan sikap hormat sekali. Pada 2 hari berikutnya, setelah matahari condong ke barat, Suma Qian Bu, Sian In dan Qi Xian sudah siap. Semua penghuni dusun, laki-laki perempuan tua muda, sudah berkumpul di depan rumah kepala dusun. Kepala dusun, dengan dibantu oleh beberapa orang dan disaksikan oleh semua penghuni, mulai mengikatkan tali-tali yang kuat pada kaki tangan 3 orang pendekar itu. 3 orang pendekar itu sudah makan sore dan sudah mandi bersih, suatu keharusan bagi para calon korban, memakai pakaian bersih dan pengikatan kaki tangan mereka dilakukan dengan penuh hikmat oleh kepala dusun dan para pembantunya. Lihatlah, agar kalian semua yakin bahwa kami adalah utusan para dewa, kata Suma Qian Bu untuk mendatangkan kesan terakhir. Dia menggerakkan kedua lengannya dan krek. Putuslah tali yang mengikat kedua pergelangan tangannya, dan sekali menggerakkan kedua kakinya, putus pula belenggu kedua kakinya. Semua orang terkejut sekali dan wajah kepala dusun menjadi pucat. Akan tetapi Qian Bu sudah memasangkan kembali kaki tangannya untuk diikat kembali dengan tali-tali baru. Setelah mengikatkan kaki tangan itu selesai, Qian Bu berkata, "Dengar baik-baik pesan kami. Setelah menaruh kami di mulut guha, harap kalian semua pergi dan bersembunyi di rumah masing-masing. Kalau ada suara apapun jangan sekali-kali keluar dan biarkan kami bertiga menghadapi ular itu. Dan jangan lupa, sediakan obor, minyak dan lilin bernyala di guha." Kepala dusun mengangguk-angguk dan tak lama kemudian, 3 orang pendekar itu yang kaki tangannya terbelenggu, sudah digotong di atas tandu seperti yang biasa setiap tahun terjadi. Akan tetapi kalau biasanya yang digotong hanya seorang korban saja, kini ada 3 orang calon korban yang digotong ramai-ramai. Dan seperti biasanya, para penghuni dusun itu dengan dipimpin seorang pendeta yang menganut agama campuran antara Buddhis dan Taoisme, menyanyikan lagu-lagu pujaan untuk para dewa. Qian Bu, Siang In, dan Qi Xian duduk di atas tandu dengan kaki tangan terbelenggu, akan tetapi mereka tersenyum-senyum dan merasa seperti menjadi pengantin saja karena mereka berpakaian baru, diberi kalung bunga, dipikul di dalam tandu, dan diiringkan oleh banyak orang yang bernyanyi-nyanyi dipimpin oleh pendeta satu-satunya yang berada di dusun itu. Iring-iringan mengantar calon korban untuk dewa ular ini biasanya setiap tahun dilakukan dengan iringan air mata keluarga si korban.
Akan tetapi sekali ini, suasananya gembira dan semua wajah orang dusun itu cerah dan berseri. Hal ini bukan hanya karena di antara mereka tidak ada yang kehilangan sanak keluarga, akan tetapi juga karena ada harapan dalam hati mereka untuk dapat terbebas selamanya daripada rasa takut terhadap si dewa ular. Akan tetapi di antara harapan dan kegembiraan ini, ada pula kekhawatiran menyelinap di dalam hati mereka. Bagaimana kalau 3 utusan dewa itu gagal? Dan andai kata mereka berhasil dan dewa ular dapat dienyahkan, bukankah hal itu berarti bahwa berkah dari dewa ular untuk mereka pun akan ikut lenyap? Kepercayaan tahyul seperti yang dimiliki oleh para penduduk dusun di dekat puncak naga hijau di pegunungan Kunlunsan itu bukan hanya merupakan peristiwa yang dapat terjadi dan menimpa sekelompok manusia yang masih terbelakang atau yang peradabannya belum tinggi. Kalau kita mau mengamati keadaan sekeliling kita, mau mengamati kehidupan kita sendiri, bahkan di zaman modern ini sekalipun, kita masih terikat dan terbelenggu oleh berbagai kepercayaan dan ketahayulan. Kelompok ini percaya akan ini dan tidak percaya akan itu. Golongan lain percaya akan itu dan tidak percaya akan hal yang dipercaya oleh kelompok pertama ini. Bahkan kepercayaan-kepercayaan yang merupakan adat pusaka keturunan nenek moyang itu dapat menjadi bahan untuk saling bertentangan dan bermusuhan. Kepercayaan akan hal-hal yang di luar jangkauan pikiran merupakan ketahayulan yang lama-lama berubah menjadi tradisi. Dan biasanya, hal-hal seperti itu hanya untuk dipercaya saja, bukan untuk dimengerti. Dan kita pun takut untuk melanggarnya atau meninggalkannya dari batin kita. Tentu saja rasa takut ini timbul oleh suatu kepercayaan pula bahwa memegang teguh tradisi kepercayaan tahyul itu mendatangkan selamat, berkah, yang pada pokoknya adalah menyenangkan atau menguntungkan, dan sebaliknya kalau kita menanggalkan atau membuangnya, kita akan kehilangan apa yang kita namakan selamat, berkah atau yang menyenangkan itu. Kita takut akan dilanda kesusahan karenanya. Inilah sumber rasa takut menanggalkan atau membuangnya. Lalu bagaimanakah timbulnya kepercayaan akan tahyul yang menjadi tradisi itu? Semua kepercayaan, kalau kita mau merenungkannya dengan penuh kebebasan dan perhatian, timbul karena kebodohan, karena ketidakmengertian. Kepercayaan itu pasti timbul karena kita tidak mengerti, tidak tahu, lalu kita mendengar pengertian itu dari mulut orang yang kita hormati, kita kagumi, kita anggap lebih tahu daripada kita, atau dari kitab yang ditulis oleh orang yang kita muliakan, maka kita pun lalu percayalah. Kalau ketidakmengertian kita tentang sesuatu itu diterangkan oleh orang yang tidak kita agungkan, tidak kita hormati atau kagumi, maka kita pun lalu tidak percaya. Jadi, percaya atau tidak percaya itu timbul dari sumber yang sama, yaitu dari kebodohan atau ketidakmengertian. Sebagai contoh misalnya, kita belum pernah melihat sendiri, belum pernah membaca, belum pernah mendengar, pendeknya kita tidak mengerti sama sekali tentang kutub utara. Lalu datanglah seseorang yang menulis atau bercerita kepada kita tentang kutub utara, tentang keanehan-keanehannya, keajaiban-keajaibannya dan sebagainya. Nah, disinilah asal mula timbulnya percaya atau tidak percaya. Karena kita sendiri tidak mengerti, maka kita lalu mendengarkan orang itu dan tanggapan kita tentu saja dipengaruhi oleh perasaan kita terhadap orang itu. Kalau orang itu kita agungkan, kita akan percaya, dan kalau sebaliknya kita tidak mengagungkannya, kita tidak percaya. Dan kepercayaan atau ketidakpercayaan ini kita turunkan kepada murid-murid atau anak-anak keturunan, dan selanjutnya menjadi kepercayaan turun-temurun. Sebaliknya kalau orang itu, atau siapapun juga adanya, datang lalu bercerita atau menulis tentang sesuatu yang sudah kita mengerti atau ketahui, sudah tentu tidak akan timbul percaya atau tidak percaya lagi. Yang ada hanyalah kenyataan bahwa apa yang diceritakan itu benar atau bohong. Kalau ada orang mengatakan bahwa darah manusia itu hijau warnanya atau matahari itu timbul dari barat, maka di sini tidak ada percaya atau tidak percaya, karena kita sudah tahu dan mengerti benar bahwa keterangan orang itu bohong. Sebaliknya, kalau ada orang mengatakan bahwa pohon besar itu dihuni setan atau dewa, maka keterangan ini menimbulkan percaya atau tidak percaya, karena kita tidak mengerti dan tidak mengetahui benar akan hal itu. Maka, dapatkah kita hidup bebas dari segala macam kepercayaan dan ketahayulan ini? Beranikah kita mengakui dengan rendah hati bahwa kalau timbul pertanyaan akan sesuatu yang tidak kita mengerti, yang tidak terjangkau oleh akal budi pikiran kita, lalu kita menjawab bahwa kita tidak tahu? Biasanya, kita takut atau malu untuk mengakui bahwa kita tidak tahu. Kita selalu ingin mengaku bahwa kita tahu segalanya,
Padahal sebagian besar dari hal-hal yang kita katakan kita tahu itu sebenarnya hanyalah pengetahuan mati yang kita dengar dari keterangan orang lain, yang tidak kita hayati sendiri. Karena, sesungguhnya hanya orang yang tidak tahu sajalah yang dapat membuka mata, yang dapat menyelidiki, dapat menyelami, dapat mempelajari dengan otak dan hati kosong sehingga penyelidikan itu dapat dilakukan seteliti-telitinya, tidak dipengaruhi oleh pengetahuan-pengetahuan mati yang hanya akan menjadi batu penghalang bagi penyelidikannya akan hal-hal yang baru. Sayang bahwa mereka yang tidak tahu itu begitu ingin untuk dianggap tahu sehingga dengan mudah mereka menerima segala pengetahuan dari orang lain melalui kepercayaan. Setelah tiba di depan guha, semua penghuni dusun nampak ketakutan dan sejak mendekati tempat itu tadi pun sudah tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Suasana memang amat menyeramkan karena tempat itu terpencil, jauh dari dusun, jauh dari manusia dan tidak nampak bekas-bekas tangan manusia di situ dan dalam perjalanan mereka itu, mereka tidak melihat tapak seorang pun manusia. 3 buah joli atau tandu itu diturunkan dan 3 orang pendekar digotong dengan hati-hati dan dengan sikap penuh hormat, lalu satu demi satu direbahkan di mulut guha yang gelap. Kepala dusun lalu menyalakan sebatang lilin di sudut guha, obor-obor yang belum dinyalakan ditinggalkan di sudut pula, obor yang sudah diberi minyak pembakar. Kemudian, setelah mereka semua memberi hormat ke arah 3 orang pendekar yang rebah di mulut guha, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, kepala dusun itu lalu mengajak orang-orangnya untuk pergi meninggalkan guha seperti yang telah dipesankan oleh Sumakian Bu kemarin. Setelah semua orang pergi, Kian Bu, Siang In dan Cisian lalu memutuskan semua tali yang membelenggu kaki tangan mereka. Akan tetapi, kita harus tetap tinggal di sini, kata Kian Bu kepada 2 orang wanita itu. Jangan lengah dan harus tetap waspada. Biarpun aku sendiri tidak percaya bahwa ular itu adalah siluman, iblis atau dewa, akan tetapi dia tentu seekor binatang yang sudah tua, kebal, dan cerdik sekali. Maka, biarlah kita tinggal rebah agar tidak membuat dia curiga, dan siap untuk menyerbu kalau dia sudah berada di depan guha. Sebelum aku menyerangnya, harap kalian jangan bergerak dulu. Kita belum tahu sampai di mana kelihayannya, maka kita tidak boleh sembrono. Karena memang sudah mendengar betapa banyaknya orang-orang lihai menjadi korban ular itu, maka Siang In dan Cisian mengangguk. Tadi pun 2 orang wanita ini merasa agak ngeri melihat adanya rangka-rangka manusia di dalam guha. Tentu itu adalah rangka-rangka para korban, karena rangka-rangka itu hanya merupakan tulang-tulang tubuh manusia, semua tanpa kepala. Menanti merupakan pekerjaan yang amat berat. Dalam menanti, sang waktu seolah-olah menjadi luar biasanya lambannya, seperti gerakan maju seekor keong. Mereka bertiga ditinggalkan di tempat itu menjelang senja dan kini mereka menanti datangnya sang malam yang dirasakan amat lambatnya. Akan tetapi akhirnya cuaca menjadi gelap, malam mulai datang menyelubungi bumi, mengusir sinar-sinar matahari lenyap, kegelapan menyelubungi hutan dan satu-satunya sinar hanyalah lilin yang bernyala di dalam guha. Mereka yang berada di dalam guha itu menanti dengan hati tegang. Belum ada tanda pergerakan yang luar biasa, dan yang terdengar hanyalah bunyi belalang dan binatang malam, jauh di dalam hutan. Nyamuk-nyamuk yang tertarik oleh nyala lilin mulai berdatangan dan mengganggu mereka. Tapi, berkat ilmu kepandaian mereka yang sudah tinggi, gangguan itu tidak menyiksa benar. Dengan kibasan tangan saja mereka mampu meruntuhkan nyamuk-nyamuk yang berani menyerang mereka. Gangguan itu lebih dirasakan oleh mengiangnya nyamuk di dekat telinga daripada penyerangan sengatan mereka. Bulan purnama mulai menyinari bumi ketika mereka mulai merasakan datangnya ancaman yang sejak tadi dinanti-nanti itu. Ada bau amis yang aneh yang memasuki hidung mereka. Apalagi kalau ada angin bersilir, bau itu makin tercium keras sekali, membuat Cisian merasa muak sekali. Awas! Agaknya dia mulai datang, kata Kian Bu dengan suara berbisik. Pendekar ini adalah putra pendekar super sakti majikan Pulau Es, dan pendekar ini memiliki ilmu kesaktian hebat, sudah mengalami segala macam pertempuran dan bahaya yang hebat-hebat. Namun malam itu dia merasakan ketegangan luar biasa juga. Demikian pula Siang In. Terutama sekali, Cisian yang belum begitu banyak pengalaman hidupnya. Darah ini merasakan jantungnya berdebar-debar penuh ketegangan dan keringat dingin membasahi lehernya. Andai kata ia berada di situ seorang diri saja, tentu ia sudah meninggalkan tempat yang menyeramkan itu. Akan tetapi, adanya pendekar siluman kecil dan istrinya membesarkan hatinya dan darah ini memandang keluar guha dengan penuh perhatian, siap menghadapi segala kemungkinan.
Bau amis bercampur harum aneh yang keras itu makin terasa. Tak lama kemudian, terdengar bunyi kresek-kresek dan tumbangnya sebatang pohon seperti dilanda sesuatu yang berat. Kalau aku menyerangnya, kalian cepat nyalakan obor itu dan menancapkan obor-obor itu di luar guha, di 4 penjuru agar kita dapat menghadapinya dengan baik, bisik Qian Bu kepada 2 orang wanita itu yang hanya mengangguk tanda mengerti. 2 orang wanita ini seperti kehilangan suara saking tegangnya. Qian Bu memandang keluar guha dengan penuh perhatian. Cahaya bulan cemerlang menerangi keadaan di luar guha, dan sesungguhnya, tanpa obor sekalipun cuaca sudah cukup terang. Akan tetapi Qian Bu menyuruh menyalakan obor bukan hanya agar cuaca menjadi terang, melainkan untuk berjaga-jaga saja, kalau-kalau ada awan yang akan menutupi bulan dan membuat tempat itu menjadi gelap. Amatlah berbahaya kalau bertanding melawan ular di tempat gelap. Jadi obor-obor yang disuruhnya untuk dinyalakan itu hanya bertugas sebagai cadangan kalau-kalau sang bulan tertutup awan. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu, yang menimbulkan ketegangan luar biasa itu, tibalah. Mula-mula hanya nampak bayangan yang panjang menggeleser di atas tanah, membuat rumput-rumput tersibak. Ketika tiba di depan guha, tiba-tiba ular itu mengangkat kepalanya, dan lehernya terangkat, kepalanya naik sampai 1 meter di atas tanah. Nampaklah mukanya yang mengerikan itu. Mukanya memang seperti muka ular biasa, hanya lebih besar dan yang mengerikan sekali adalah mulutnya yang mengeluarkan suara mendesis dibarengi hawa seperti uap putih mengepul, dan sepasang cabang lidahnya bergerak-gerak keluar, lidah yang merah kehitaman. Sepasang mata yang besar itu mencorong seperti mengeluarkan api, dan kepalanya yang tertimpa sedikit cahaya bulan itu nampak berkilauan. Inilah agaknya yang menimbulkan dongeng bahwa kepalanya mencorong padahal sesungguhnya karena kulit kepalanya mengkilap seperti berminyak, tentu saja nampak berkilauan. Betapapun juga, Suma Qian Bu yang sudah banyak mengalami hal-hal yang luar biasa itu, diam-diam terkejut dan harus mengakui dalam hatinya bahwa selama hidupnya belum pernah dia melihat ular yang demikian besar dan panjangnya, dan juga yang kelihatan ganas dan menyeramkan. Akan tetapi, karena dia pun tahu bahwa binatang ini bukanlah sebangsa siluman atau dewa, juga bukan seekor naga seperti yang sering terdapat dalam dongeng, yang bisa terbang dan memiliki kesaktian lain, maka dia pun tidak menjadi gentar. Agaknya ular besar itu memang sudah biasa pindah ke dalam guha di awal musim rontok seperti yang diceritakan oleh kepala dusun, dan juga agaknya telah terbiasa memperoleh mangsa yang mudah di dalam guha itu. Maka sekarang pun binatang ini berhenti di depan guha dan mengangkat kepalanya, agaknya untuk menjenguk lebih tinggi agar dapat melihat jelas apakah sudah tersedia mangsa baginya kali ini. Sejak tadi Qian Bu memang sudah bersiap sedia. Seluruh urat syaraf di dalam tubuhnya sudah menegang, terisi oleh pengerahan sinkang untuk menghadapi lawan yang tangguh dan berbahaya. Bersambung ke bab 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.